Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ustaz Bakhtiar, para asatidz semua yang hadir pada kesempatan ini, hadirin hadirat rahmat yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT. Pembahasan kita ini pembahasan besar. Ada dua sisi. Sisi pertama, bagaimana mengikuti pola Rasulullah di dalam membangun peradaban yang benar. Yang kedua, bagaimana menghadapi Islamophobia yang mereka berusaha untuk mengganggu kemajuan Islam dan umat. Baik, rupanya ada sedikit ada gangguan dari Ustaz Farid sebagai mukaddimah. Apakah lanjut? Bisa masuk? Ayo lanjut. Ya, barakallahu. Jadi kalau melihat peradaban itu ada tiga hal. Yang pertama itu dari sisi manusianya. Yang kedua dari sisi nilai dan kebudayaannya. Yang ketiga baru dari karya dan karsa manusia itu sendiri. Apakah itu bentuknya bangunan, apakah itu bentuknya seni, apakah bentuknya yang lain-lainnya itu. Makanya kan definisi para ahli tentang peradaban itu kan semua karya dan karsa manusia. Dengan segala macam bentuknya itu. Jadi sebenarnya kalau bicara peradaban, kata kuncinya di manusia itu. Jadi saya lanjut ya. Jadi memang fokus peradaban itu ada pada manusia. Nah, manusia terhebat di dunia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sepanjang perjalanan umat manusia. Makanya Allah memuji beliau dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas kepribadian yang agung. Jadi karena itu kalau mau membangun peradaban, manusianya harus dibetulin, harus diperbaiki. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW melanjutkan gerakan dakwahnya untuk melakukan perubahan di bangsa Arab yang jahiliyah. Nah, kalau saudara semuanya mengikuti tulisan Abul Hasan Nadawi dalam kitabnya Mada Khosla Islam bin Khitat al-Muslimin, seorang yang kemudian dapat pujian di tingkat dunia karena tulisan buku itu, bagaimana membandingkan tentang peradaban umat manusia pada saat itu, paling bejatnya peradaban Arab jahiliyah itu. Jadi pada waktu itu ada 128 perilaku jahiliyah yang itu harus dirubah oleh Nabi. Berarti Nabi paham betul tentang peta kerusakan masyarakatnya. Dan ada 60 perilaku yang bagus yang diteruskan. Sehingga upaya untuk terus membangun kebenaran dan kemudian meluruskan kebatilan itu terus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama kali beliau lakukan 3 tahun itu melakukan gerakan pendidikan kadet di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, bagaimana pola pendidikan kader itu oleh Allah diajarkan dengan 3 hal. Ya, yang kemudian dinukil oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, Allah telah memberikan karunia yang besar kepada masyarakat yang ada di negeri Arab itu dengan diberikannya seorang rasul dari diri mereka sendiri. Yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, ya, kemudian mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan
kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Tanpa itu mereka akan berada dalam kesesatan nyata. Jadi kalau kita perhatikan mengapa kemunduran umat Islam hari ini, itu sebenarnya karena pola perbaikannya itu tidak mengikuti pola yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Coba pelajari semua teori pendidikan di Indonesia, akan ketemu 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ingin dijadikan anak-anak itu menjadi anak yang cerdas, terampil, dan bertakwa. Bertakwanya terakhir. Makanya Pak Habibie sebelum beliau wafat melakukan koreksi. Bahwa kalau bangsa Indonesia ingin maju, harus menekankan imtak dan iptek. Iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Habibie ketika memberikan kuliah di depan para mahasiswa Indonesia yang di Kairo, mengatakan kalau saya ditanya sama Tuhan, sama Allah SWT, mana yang kamu pilih wahai Habibie? Imtak atau iptek? Maka aku akan jawab imtak ya Allah. Baru aku butuh iptek. Karena imtak itu untuk menjalankan agama secara benar supaya akhiratnya selamat. Sementara iptek untuk kesuksesan duniawi. Maka karena itu Nabi SAW di dalam riwayat Ibn Hibban membagi manusia menjadi 4. Hadis ini sahih. Riwayat Ibn Hibban. Manusia yang pertama, manusia yang diberikan oleh Allah ilmu agama sekaligus dikasih ilmu dunia. Muwassa'un fid dunya, muwassa'un fil akhirah. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Yang kedua, manusia dikasih oleh Allah ilmu agama, tapi tidak dikasih ilmu dunia. Dan banyak ulama yang jenis seperti ini. Makturun fid dunya, muwassa'un fil akhirah. Dia kurang di dalam dunianya. Mungkin sebab pas-pasan bahkan kurang. Tetapi akhirnya dia selamat karena dia menguasai ilmu agama. Hanya yang kedua ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau berikan kepadaku ilmu dunia seperti yang pertama, maka aku akan gunakan untuk taat kepadamu, ya Allah. Dengan doanya itu, maka pahalanya yang kedua sama dengan yang pertama. Tapi kalau kita disuruh milih yang mana? Pilihlah yang pertama. Didik anakmu, cucumu, masyarakat kita untuk mengarah ke yang pertama itu. Tapi kenyataannya banyak ulama-ulama yang jenisnya yang kedua. Karena nggak sempat belajar ilmu dunia sehingga konsentrasinya pada ilmu agama. Tapi itulah kenyataan. Yang ketiga, manusia dikasih oleh Allah ilmu dunia tapi tidak dikasih ilmu agama. Dan inilah kenyataan orang-orang kaya hari ini. Orang yang sukses duniawi kebanyakan jenisnya seperti ini. Dia menguasai ilmu dunia tapi tidak ngerti agama sama sekali. Ya, sukses dunianya, gagal akhiratnya. Muwasan fid dunya, makturan fil akhirah. Keliru orang yang ketiga ini, meskipun kenyataannya banyak seperti itu. Ya, apalagi kalau kemudian mereka jadi kapitalis dan sebagainya. Nah, yang keempat, wala ilmu agama, wala ilmu dunia, miskin tapi sombong. Makturun fid dunya, makturun fil akhirah. Inilah manusia-manusia gagal dunia dan akhiratnya. Karena itu saudara sekalian, kalau kita mengikuti pola yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat itu, bagaimana kemudian sukses akhiratnya, sukses dunianya. Makanya 10 al-mubasyirin bil jannah dari yang dijanjikan oleh Nabi SAW akan masuk dari sahabat Nabi itu, 7 diantaranya adalah pengusaha, orang-orang kaya. 7 dari 10 orang sahabat-sahabat yang dijamin surga itu. Ya, makanya sekalian itu berarti memang Nabi mendidik para sahabat itu dengan 3 pola. Pertama, perbaiki kalbunya. Dan ini yang tidak ada di barat. Di barat itu empty soul. Saya hidup sama mereka, saya sekolah sama mereka, saya kerja bersama mereka, saya merasakan langsung. Nah, itulah kelemahan yang ada di barat yang harus kita hindari, empty soul itu. Makanya yang dibangun oleh mereka itu hanya bangunan, jalanan, tapi manusianya bobrok. Peradaban barat itu peradaban telanjang. Telanjang itu dulu di masa modern, nomeden itu, masa primitif itu. Kok sekarang masih ada peradaban barat kok pakai telanjang-telanjang begitu, katanya modern. Itu menunjukkan kegagalan peradaban itu. Karena pakaian itu menunjukkan peradaban umat manusia. Jadi makanya jangan diikuti pola yang salah dari mereka. Nah, karenanya ini masalah kalbu ini ditekankan oleh Al-Quran yang luar biasa. Saya kasih gambaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah.
dalam kitab Ihya Ulumuddin. Membangun manusia itu, kata Imam Ghazali, pertama adalah bersihkan anggota tubuh dari najis dan yang kotor. Gampang. Kita pun ingin bersih seperti itu. Yang kedua, bersihkan anggota tubuh dari dosa-dosa. Jaga mata, telinga, lisan, dan sebagainya. Jangan sampai melakukan dosa. Nah, itu lebih susah lagi. Yang ketiga, bersihkan jiwa dari karakter-karakter buruk. Nah, baru yang keempat, bersihkan kalbu dari selain Allah. Begitu pola yang diajarkan oleh Imam Ghazali, yang disadap, diingkaskan dari perjalanan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu, sehingga menjadi bangunan pribadi yang seutuhnya. Kalbunya itu benar. Anda kalau ingin berbuat sesuatu, dari mana mulainya? Dari keinginan. Keinginan itu dari mana? Di kalbu. Makanya kebahagiaan itu bukan di otak, bukan di kantong. Kebahagiaan itu ada di kalbu. Kalau kita kalbunya benar, ya, yang kalau Imam Ghazali itu dia menyimpulkan isi Al-Quran itu ada di surat Az-Zumar ayat 22. Setelah beliau mendalami kajian-kajian Islam. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Kata Allah di dalam ayat itu, betapa beruntungnya orang yang dilapangkan dadanya dengan Islam. Tuh. Nah, bahagiamu itu dengan Islam di dadamu itu. Dan kemudian dicahayai dirinya dengan Al-Quran. Maka celakalah orang yang mengeras kalbunya dari mengingat Allah. Dan itulah orang yang sesat yang nyata. Makanya kalau udah kalbu tertutup dari kebenaran, maka jangan diharap orang itu akan bagus. Maka rusaklah. Makanya ditemukan ilmuwan-ilmuwan barat itu rata-rata hebat, tapi perilakunya mereka bejat. Maka tidak jarang mereka bunuh diri, minum minuman keras, ngerusak dirinya sendiri. Perhatikan, coba silakan teliti itu. Ilmuwan-ilmuwan barat itu teliti mereka itu. Orang baik nggak mereka? Kalau mungkin baik, tetapi benar nggak mereka? Nggak benar. Perilakunya mereka banyak yang rusak itu. Itu hasil penelitian itu. Silakan aja nanti didalami. Karena itu dalam buku The Death of the West, kalangan bukunan, seorang pemikir dari Amerika, penasihat 3 presiden di Amerika, dia katakan Barat sedang menuju kepada kematiannya karena 3 hal. Karena 2 hal paling pokok itu. Yaitu karena demografi, di mana wanita-wanitanya tidak mau punya anak kecuali cuma 1, yaitu berarti menuju kepada kemudahan. Dan yang kedua, dekadasi moral yang luar biasa di tengah mereka. Kemarin aja kita dengar itu, bagaimana ada orang membunuh 3 orang di depan kantor pos gitu. Begitulah seterusnya akan terjadi karena kebebasan menggunakan senjata itu di sana bebas yang sebebas-bebasnya. Karena itu warahmatullahi, makanya kalau ingin umat ini bagus, ikuti pola Allah mengajarkan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, perbaiki kalbunya itu. Perbaiki kalbunya itu. Tapi ada begini Ustaz Fadlan. Kata-kata ini mungkin benar mungkin salah ya. Jangan percaya dengan tangisan perempuan dan hati lelaki. Tetapi percayalah dengan hatinya lelaki, percayalah dengan hatinya perempuan dan tangisnya lelaki. Jadi itu ada ungkapan begitu ya. Jangan percaya dengan tangisan perempuan. Jangan dikeluarin. Lelaki. Karena lelaki itu udah dapat perempuan cantik masih mikir yang lain tambahannya. Dan kemudian jangan percaya dengan apa? Percayalah dengan hatinya perempuan dan tangisan lelaki. Kalau lelaki nangis itu beneran gitu. Masya Allah. Saya belum paham apa maksudnya itu, Ustaz. Iya. Ustaz Fadlan, tolong jelaskan Ustaz Fadlan. Ini peradaban tapi dibawa ke tangisan bagaimana ini? Peradaban itu bagian dari nangis juga. Alhamdulillah. Kita lanjutin ya. Lanjut. Jadi pertama, perbaiki kalbu ini. Di Al-Quran itu, kalbu itu diterangkan panjang lebar, ya, yang kemudian ada 5 penyakit kalbu. Kalau saya bukan dalilkan akan banyak. Rusaknya kalbu karena syirik, rusaknya kalbu karena berpaling dari kebenaran, rusaknya kalbu karena kemunafikan, rusaknya kalbu karena dengki, rusaknya kalbu karena dosa-dosa. 5 itu ada di dalam Al-Quran. Karena waktu kita terbatas, tidak perlu menyebutkan dalilnya. Kira-kira begitu. Nah, untuk menjadikan kalbu itu benar, makanya kalbu manusia itu cuma 1, nggak ada 2, kan? Ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Dari manusia tidak ada 2 kalbu, hanya 1. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kalbumu tidak tertuju kepada Allah, maka kalbumu akan lari kepada selain Allah. Kalaupun istri 4, tetap kalbu itu harus tertuju 1 kepada Allah. Maknanya cintailah mereka karena Allah. Selesai.
Begitu, semuanya harus karena Allah. Itu. Rapi tawafnya. Hatinya tidak empat ya. Rapi Hatinya tidak empat. tawafnya. Nih bapak-bapak ini memang kurang hiburan, jadi seneng banget kalau bicara poligami. Bukan. Jadi tawafnya baru sampai, kalau yang satu itu baru di Hajar Aswad, belum sampai Hijr Ismail tuh. Alhamdulillah, barakallahu. Terus kalian, saya lanjutkan lagi. Jadi itu perbaikan kalbu pertama kali. Makanya Allah katakan afala yatadabbarun al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Surat Muhammad 24. Itu mengapa mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an ataukah di dalam kalbunya itu ada belenggu. Maka buka hatimu dengan Al-Qur'an. Insyaallah itu awal daripada peradaban yang bagus. Yang kedua, membersihkan jiwa. Ternyata masyarakat barat itu gagal memahami jiwa. Saya mendengarkan para psikolog itu mengatakan jiwa itu ada di otak. Nah, ini ada salah lagi nih. Karena mereka tidak tahu di mana letak jiwa itu. Jiwa itu perpaduan antara roh dan badan. Makanya Allah menetapkan dalam pembinaan jiwa itu ada 3 macam. Ada an-nafsu al-amarah bisu, ada an-nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Dan itu tidak bisa dipahami oleh pemikiran barat. Karena mereka tidak sampai kepada kedalaman ilmu itu, karena mereka hanya mengandalkan kepada panca indera. Nah, itulah pentingnya Islam mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat dalam. Kalbu dan jiwa tidak bisa dipahami oleh orang barat dengan benar. Nah, itu alhamdulillah, itulah peradaban yang harus kita bangun. Jangan mengikuti pola mereka. Nah, yang ketiga baru akal. Akal ini diajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah dulu. Makanya para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama itu bagaimana mereka menanamkan Al-Quran kepada anak-anak mereka. Sehingga rata-rata umur 7 tahun sudah hafal Quran. Rata-rata itu maksimal 9 tahun, 10 tahun mereka hafal Quran. Begitulah kemudian mereka bisa melahap ilmu-ilmu yang lainnya dengan mudah. Nah, itulah perubahan yang dibangun oleh Nabi kepada para sahabat. Jadilah pribadi-pribadi hebat yang kemudian melakukan perubahan-perubahan melalui politik dakwah dan dakwah politik. Nah, ini luar biasa itu. Nah, peradaban itu terjadi besar-besaran adalah ketika di Madinah. Nah, itulah hasil karya muhajirin yang disambut oleh kaum Ansor. Dibangunlah yang pertama kali masjid, udah peradaban itu, yang nyata, naturalistis. Kemudian yang kedua dibangunlah pasar-pasar. Kemudian dibangunlah itu Mitsak Madinah. Ya, dibangunlah itu persaudaraan antara kaum muslimin dan muhajirin Ansor. Jadilah satu kekuatan bersama untuk menguatkan Madinah. Tetapi jangan lupa bahwa Islamophobia itu, ini di tangan saya ini ada disertasi doktor. Mohon maaf, tak nyalain dikit sebentar aja supaya lihat. Nih disertasi doktor di Ummul Qura tentang bagaimana Nabi Muhammad menghadapi Islamophobia dari kalangan musyrikin, kufar, kaum Yahudi, kaum Nasoro yang datang dari eksternal umat Islam dan yang paling dahsyat yang dalam internal umat Islam, kaum munafikin. Silakan dibaca ini untuk para asatid. Buku ini sangat luar biasa, disertasi Dr. Qaidul Ada fi Hayati Rasulullah SAW, Fidul Kitab was Sunnah. Insya Allah ini akan sangat memberikan satu pencerahan kepada kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syara rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dihadang oleh kekuatan kaum setan-setan manusia dan jin. Nah, ini jangan lupa itu. Jadi kalau kita lihat mengapa umat Islam itu lemah, ada 2 faktornya. Kelemahan dari diri umat Islam itu sendiri, yang kedua kekuatan yang dari luar, dari musuh-musuh Islam yang berusaha untuk merusak tatanan umat Islam, ya baik itu melihat lewat eksternal maupun lewat internalnya. Nah, karenanya itu Allah katakan syayatinal insi wal jinni, ya, setan, manusia dan jin, ya. Dan itu kemudian coba antum lihat di dunia barat itu mereka punya 4.500 lembaga kajian strategis. Satu saja seperti Rand Corporation itu ada 5.000 ahlinya itu. Rand Corporation itu. Yang mereka memonitor semua gerakan Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Dan bagaimana mereka cari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam dengan berbagai macam cara, termasuk menggunakan bagian daripada umat Islam yang munafikin itu. Yang mereka bayar untuk merusak dari dalam. 4.500. 2.000 di Amerika, 2.500 di luar Amerika. Sekarang saya mau tanya, berapa banyak kajian strategis yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia? Coba jawab.
akan ketemu susah. Ya, makanya saudara sekalian, ini yang harus kita sadari. Kemudian kita lawan rencana mereka itu dengan rencana yang bagus. Rencana yang buruk dilawan dengan rencana yang bagus. Nah, karena itu inilah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, sehingga itu kemudian harus kita sadari terjadilah perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang tahun ke-5, ya, yang kemudian gerakan kaum kufar dari luar bekerja sama dengan Yahudi yang ada di Madinah dan kaum munafikin yang ada di dalam tubuh umat Islam. Bekerja sama mencapai 12.000 orang menyerang Madinah, dan Nabi kemudian berlindung bersama dengan para sahabatnya setelah bermusyawarah itu di daerah namanya Salak. Ya, yang kemudian mereka membuat parit untuk menghindari serangan-serangan musuh-musuh itu. Itu ceritanya panjang sampai turunlah surat Al-Ahzab. Itulah puncak kejahatan bersama musuh-musuh Islam, baik eksternal maupun internal, yang bergerak untuk menyerang umat Islam, tapi Allah lindungi dan Allah menangkan mereka tanpa dengan peperangan. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling menarik saya sekalian, ini yang penting kita pahami, peradaban Nabi itu sebenarnya dibangun dari abad ke-6. Bukan tahun ke-6 Hijriah, yaitu dengan perjanjian Hudaybiyah. Kenapa Nabi SAW menyuruh para sahabat, coba hitung berapa jumlah umat Islam. Dihitung 1.400 orang. Dari 13 tahun di Mekah, 6 tahun di Madinah, berarti 19 tahun, hasilnya 1.400 orang. Maka Nabi kemudian merubah taktik. Dibuatlah namanya perjanjian Hudaybiyah. Inilah perjanjian politik yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan besar yang dilakukan Nabi. Dalam waktu 2 tahun, umat Islam menjadi 10.000. Dan dari situlah kemudian dilakukanlah penaklukan kota Mekah itu. Berarti saudara sekalian, umat Islam kalau ingin maju harus ada gerakan politik. Ya, karena selama ini terus terang saja setelah kita telusuri gerakan dakwah setelah 40 tahun. Saya dari Aceh sampai Irian, saya telusuri semua. Dan apalagi membandingkan dengan Turki. Civil society umat Islam Indonesia luar biasa. Wanitanya berjilbab dahsyat, masjid-masjidnya luar biasa. Ya, pesantren-pesantrennya ada 32.000, perguruan tingginya ada 900 perguruan tinggi. Kalau dibanding dengan Turki, kita masih lebih unggul. Tetapi politik kita remuk. Dari mulai demokrasi parlementer pada masa Soekarno 45 sampai 59. Kemudian demokrasi terpimpin 59 sampai 65 itu otoriter. 65 sampai 88, 98 itu Soeharto, demokrasi Pancasila, remuk umat Islam. Kemudian lagi reformasi ini, demokrasi reformasi 23 tahun. Umat Islam selalu dilemahkan dan selalu menjadi objek oleh mereka. Karena itu, ayo kita sadari, kita bagi tugas. Harus ada yang bergerak di politik, harus ada gerak di pendidikan, harus ada gerak ya di ekonomi, harus ada gerak yang ada di dakwah, tetapi kemudian harus ada konsolidasi bersama. Ini akan jadi kekuatan. Makanya saya bikin buku mempersiapkan kekuatan umat Islam. Nah, itu 17 langkah. Kalau kita jalankan itu, saya yakin akan terjadi perubahan besar di Indonesia ini. Saya kira itu sebagai pemasukan, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Jadi saya sekalian, peradaban Islam itu justru kata Profesor W. Huffman, untuk masa sekarang ini, beliau kirakan, beliau ini duta besar Jerman yang masuk Islam, punya sekitar sejumlah karangan. Dia berkatakan, menurut saya perkiraan Islam terbesar akan terjadi justru di Amerika. Karena di Amerika itu banyak orang yang masuk Islam itu ilmuwan. Dr. Abdul Alim Marsi, seorang peneliti dari Mesir, menemukan 40% ilmuwan di Amerika itu Muslim. Nah, tinggal semangat para ilmuwan Muslim itu untuk melakukan gerakan dakwah. Di Pentagon itu ada 10.000 tentara Muslim. Dan itu akan bergerak terus. Ya, tinggal bagaimana semangat dakwah mereka dikuatkan di sana, sehingga Eropa saja di 2050 akan diperkirakan menjadi Muslim itu. Nah, tinggal harapan kalau kita ikut dalam pertemuan-pertemuan ulama dunia, mereka berharap Islam itu akan muncul dari Melayu ini. Nah, kita lah ini maksudkan itu kan. Kalau tadi ada yang bertanya, mengapa kita lemah selama ini? Karena kita dijajah hampir semua negara Islam itu. Setelah kekalahan Islam di Spanyol 1492. Dari situlah kemudian Eropa menjajah hampir semua dunia Islam
Dan yang paling lama kita ini 650 tahun. Ada apa dengan kita itu? Setelah merdeka, bukan kita itu mengusir Belanda, malah hukum Belanda kita ambil. Coba itu, kesalahan besar kita itu. Belandanya kita usir, tapi hukum Belandanya masih kita ambil sampai sekarang. Dominasi hukum Belanda pada hukum kita itu dahsyat. Ayo gerakan hukum dari umat Islam ini harus dimunculkan, harus diupayakan, harus diperjuangkan. Nah itu lewat mana itu? Lewat gerakan politik. Ayo bersama dengan Partai Dakwah kita maju, insya Allah. Masya Allah.